Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmania Kusuma Dewi. Saya dari program studi agama-agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Ilmu Filsafat Umum yang diampu oleh Bapak dosen Saiful Mujab. Dan di dalam video saya nanti, saya akan membagi dua submateri. Yang pertama ada tentang biografi Plato dan yang kedua tentang pemikiran Plato. Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang biografi Plato. Pada materi yang pertama, kita akan membahas tentang biografi Plato. Sebenarnya siapa sih Plato itu? Mari kita kenali siapa itu Plato. Plato adalah tokoh filsafat yang paling terkenal dalam abad Yunani kuno dan di antara lainnya. Dia memerintah sekitar pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Dia seorang tokoh yang sangat bijaksana dan pandai dalam mengatur kepemerintahannya. Semua konsep-konsep kepemimpinannya dituangkan dalam sebuah karyanya yang terkenal, yaitu Republik. Di dalam buku tersebut, Plato telah menjelaskan tentang tujuannya untuk mendefinisikan keadilan pada negara utopia. Republik terbaca luas selama berabad-abad, tapi harus dicatat, sistem pemerintahan politik yang dijelaskan oleh Plato belum pernah secara nyata dipraktekkan sebagai model pemerintahan. Sejak umur 20 tahun, Plato mengikuti pelajaran Sokrates dan pelajaran itulah yang memberikan kepuasan baginya. Pengaruh Sokrates makin kesini makin mendalam padanya, sehingga ia menjadi murid dari Sokrates dan setia sampai akhir hidupnya. Setelah pandangan filosofinya sudah jauh menyimpang dan sudah lebih lanjut dari pandangan gurunya, Sokrates digambarkannya sebagai guru bahasa isi hati riwayat di Athena yang tertindas karena kekuasaan yang saling berganti. Kekuasaan demokrasi yang meluap menjadi anarki dan sewenang-wenang digantikan berturut-turut oleh kekuasaan seorang tiran dan oligarki yang akhirnya membawa Athena lenyap ke bawah kekuasaan asing. Ajaran-ajaran yang diterangkan oleh Plato antara lain: 1. Ajaran tentang ide-ide. Ide merupakan inti dasar dari semua filsafat yang diajarkan oleh Plato, dan ia beranggapan bahwa ide adalah suatu yang objektif. Adanya ide terlepas dari subjek yang berpikir.
Ide tidak diciptakan oleh pemikiran individu, tapi sebaliknya, pemikiran itu tergantung dari ide-ide. Plato membagi 3 warganya menjadi 3 bagian kelas. Yang pertama ada golongan pemerintahan atau filsuf, merupakan orang terpilih yang paling cakap dari kelas penjaga. Dan golongan ini bertugas untuk mengawasi dan juga membuat undang-undang, sekaligus memperdalam ilmu pengetahuan dengan segala kebijaksanaannya. Dan yang kedua ada golongan pengusaha. Golongan ini lebih bergerak dalam bidang perekonomian dan juga berproduksi tetapi tidak memerintah. Dan yang ketiga ada golongan cerdik pandai. Mereka diberi makan dan juga dilindungi, serta mereka juga memerintah. Untuk memisahkan apa yang harus diterima ataupun ditolak dalam argumen yang menentang tentang penyamaan pengetahuan dengan persepsi tidaklah mudah. Akhirnya Plato membaginya dengan 3 tesis yang saling berkaitan. Tesis yang pertama adalah pengetahuan adalah persepsi. Dalam hal ini dijelaskan bahwa perbandingan pengetahuan tentang eksistensi dan juga pemahaman tentang bilangan-bilangan adalah hal-hal yang esensial dari pengetahuan, namun tidak dapat digolongkan dalam persepsi sebab bukan hasil dari kerja organ indrawi. Tesis yang kedua, manusia adalah ukuran dari segala sesuatu. Dari sini kita harus bisa membedakan antara hasil persepsi dan juga kesimpulan, terbatasi pada dirinya sendiri. Tesis yang ketiga yaitu segala sesuatu dalam keadaan yang mengalir. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf dan semoga video saya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't stay away.